Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas dari atau tugas akhir dari manajemen rancangan organisasi atau studi BPO. Di sini akan kami membawakan UMKM dari Warung Makan Jaya Bahari Pamulang. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya David Haq dan rekan saya ada namanya Muhammad Devino. Mungkin bisa saya sebutkan. Ya, ini merupakan gambar dari Warteg Jayabahari Pamulang. Untuk sejarah Warteg Jayabahari Pamulang di sini didirikan pada tahun 2020. Warteg Jayabahari Pamulang ini merupakan sebuah cabang dari warteg yang sudah ada sebelumnya. Warteg Jayabahari Pamulang ini merupakan bagian dari Karisma Bahari Group yang telah didirikan 20 tahun lalu dengan memiliki 250 outlet. Ya, kemudian ada pun visi misi dari Warteg Jayabahari ini. Yang pertama, visinya memberikan makanan rumahan dengan rasa yang enak dengan harga yang murah. Kemudian misinya membuat makanan rumahan yang dapat dinikmati dengan enak. Kedua, memberikan harga yang murah agar dapat dinikmati kepada kalangan menengah ke bawah. Adapun tujuannya dapat dibeli untuk kalangan menengah ke bawah, namun tetap memberikan rasa yang enak namun harga yang murah. Ya, selanjutnya ada struktur organisasi. Untuk struktur organisasi di sini, yang untuk owner tersebut ada Bapak Joko, lalu di bawahnya ada pelayan dan juru masak. Untuk pelayannya di sini ada Ibu Nina dan Ibu Rika dan Ibu Siti. Lalu selanjutnya ada juru masak, di sini ada Ibu Riva dan Ibu Nina. Ya, kemudian di sini ada slotnya. Yang pertama dari segi strength-nya. Yang pertama, untuk strength di sini ada harga yang murah. Kedua, lokasi strategis berada di perumahan. Ketiga, menu makanan rumahan. Keempat, tempat yang luas. Untuk selanjutnya untuk weakness di sini, yang pertama ada makanan yang mudah basi, lalu ada variasi makanan yang kurang banyak. Selanjutnya ada jam operasional yang tidak lama, dan yang terakhir ada tempat parkir yang kecil. Kemudian di sini ada opportunity-nya. Yang pertama, sudah diketahui oleh banyak orang, sudah banyak cabang, sehingga sudah terpercaya. Ketiga, penerimaan makanan untuk semua kalangan. Keempat, tingkat kesibukan masyarakat yang tinggi. Untuk yang terakhir ada treat. Treat di sini yang pertama adanya banyaknya pesaing, lalu adanya selera konsumen yang berubah-ubah, lalu ada izin operasional pembukaan usaha, lalu yang terakhir adanya pembatasan jumlah pembeli akibat pandemi COVID-19. Ya, di sini ada strategi dari SWOT. Yang pertama dari strengths dengan opportunities. Yang pertama itu ada meningkatkan fasilitas dalam pesan antar. Kedua, meningkatkan kualitas dan tempat yang nyaman. Kemudian dari strength dengan treat. Di sini yang pertama memberikan banyak pilihan makanan. Kedua, mempertahankan di cita rasa serta harga. Kemudian antara weakness dengan opportunities, yang pertama, meningkatkan sarana yang ada. Kedua, melakukan perubahan makanan setiap beberapa jam sekali. Kemudian ketiga, disediakan pada Grab dan Gojek. Kemudian, strategi yang terakhir antara weakness dengan treats. Yang pertama, memperbanyak variasi makanan. Kedua, memperpanjang jam operasional. Ya, selanjutnya ada diagram kuesioner di sini. Untuk diagram kuesioner ini ada 7. Yang pertama ada rasa, yang kedua ada harga, yang ketiga ada kualitas layanan, yang keempat ada lokasi penjualan, yang kelima suasana tempat, yang keenam ada kondisi makanan, dan yang terakhir packaging. Di sini kita bisa lihat untuk rasa sendiri, untuk yang ungunya itu yang paling tinggi 46%, untuk yang untuk harga yang hijaunya itu ada 38%. Untuk kualitas layanan di sini ada 36% dan selanjutnya itu bisa dilihat dari yang ada di kita presentasikan seperti itu. Kemudian di sini ada house of quality yang sudah kami lihat dari hasil kuesioner yang sudah kami kumpulkan.
Pertama dari customer importive-nya ini, pertama kami urutkan di sini rasa yang pertama, kemudian harga yang keenam, kemudian kualitas layanan yang ketiga, lokasi penjualan yang ketujuh, kemudian suasana tempat keempat, variasi makanan kedua, dan packaging itu kelima. Ya, di sini kami juga punya desainnya. Yang pertama ada pelayanan yang baik, karyawan yang ramah, lingkungan usaha yang bersih, menyediakan tempat tunggu yang banyak, terus produk tahan lama, variasi makanan yang banyak, kemudian kemasan produk yang rapi dan juga menarik. Bisa dilihat di sini kami sudah menilai dari segi lambang yang di sini kalau buat penuh itu strong, kalau bulat kosong itu moderate atau sedang, kalau untuk segitiga kosong itu lemah. Dan kami sudah mengidentifikasi di sini untuk absolute importantnya dari pelayanan yang baik di situ totalnya ada 76. Kemudian untuk karyawan yang ramah itu ada 81. Kemudian untuk lingkungan usaha yang baik itu ada 128. Kemudian untuk menyediakan tempat yang bersih di sini ada 14. Kemudian produk yang tahan lama ada 63. Kemudian kemasan yang produk yang rapi dan menarik di situ ada 98. Dan di sini kami juga melihat dari segi kekuatan dari beberapa pesaing yang ada pada dalam warteg di sini. Kami mengambil di sini ada Berkah dan juga Agung. Di sini bisa dilihat dari segi nilai, kami secara menilai dari direction of improvement-nya, yang mana 3 itu tinggi, moderate itu 2 itu moderate, 1 itu low. Bisa dilihat di sini kami dalam segi rasa, Jaya Bahari dan juga Berkah dan Agung itu semuanya untuk segi rasanya 3. Kemudian dari segi harga, Jaya Bahari itu 2, Berkah 1, Agung 1. Kemudian dari kualitas pelayanan, di sini sama semuanya 2 dengan tingkat direction of improvement-nya 2. Kemudian lokasi penjualannya sama, di sini 2 untuk ketiga tempat warteg di sini. Kemudian suasana tempatnya untuk Jaya Bahari 2, Berkah 1, Agung 1. Kemudian untuk variasi makanannya di Jaya Bahari 3, Berkah 1, Agung 3. Kemudian untuk segi packaging-nya Jaya Bahari 2, Berkah 3, Agung 2. Yang mana kalau dilihat dari absolute importance-nya, sehingga di Jaya Bahari itu 16, di Berkah itu 13, dan di Agung itu 14. Ya, terus dari segi difficult-nya di sini, untuk pelayanan yang baik itu kesusahan itu ada 4. Kemudian karyawan yang ramah di sini 3, lingkungan usaha yang bersih di sini 3, kemudian menyediakan tempat yang banyak itu 3, produk tahan lama itu 4, kemudian variasi makanan itu 2, kemudian kemasan produk yang rapi dan menarik itu 3. Adapun targetnya dengan dari hasil desain yang sudah kami pilih, untuk pelayanan yang baik itu ada SOP pelayanan, kemudian untuk karyawan yang ramah, kami menerapkan 3S yang sudah kami teliti di situ. Kemudian untuk lingkungan usaha yang bersih, melakukan pembersihan secara berkala. Kemudian untuk bagian menyediakan tempat yang banyak, ada memperluas tempatnya. Kemudian untuk produk tahan lama, di sini yang kami lihat adalah melakukan pergantian atau penghangatan dari makanan untuk beberapa jam sekali. Kemudian untuk variasi makanan, memperbanyaknya jenis makanan yang ada. Yang terakhir untuk kemasan, di sini membuat kemasan yang baik untuk agar tahan lama. Ya, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, selanjutnya adanya diagram dari cost of quality. Sebelumnya sudah dibacakan oleh Devino, lalu di sini ada diagramnya. Untuk bagian sendiri, yang paling tinggi yaitu adalah Agung. Ya, sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.